Pernah nggak sih punya ide yang rasanya brilian banget, tapi kok pas dijalanin malah macet? Nah, di sini kita bakal bongkar satu hal penting. Seringnya masalahnya itu bukan di idenya, tapi di cara kita ngelihat ide itu. Kita semua pasti pernah ngerasain ini ya kan? Bayangin deh, kamu lagi dapet ilham. Mungkin pas lagi mandi atau pas lagi bengong tengah malam, terus klik, wah ini dia nih, ide yang bakal ngubah dunia. Rasanya tuh seru banget, semangat, dan kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi ya gitu, abis itu realita datang ngetok pintu. Buku-buku penting kayak The Lean Startup ini seakan-akan nampar kita pakai fakta yang ya brutal. Kebanyakan startup itu gagal, kebanyakan produk baru nggak laku. Mimpi-mimpi indah itu seringkali kandas di tengah jalan. Nah ini nih pertanyaan besarnya. Kalau idenya brilian, timnya jago, kok bisa ujung-ujungnya banyak yang gagal? Apa ya yang kita lewatin? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Seringnya nih, akar masalahnya itu ada di jebakan pertama yang kita sebut jebakan ide cemerlang. Kita mulai dari bongkar satu mitos yang bahaya banget. Eric Ries, penulis The Lean Startup, itu ngebongkar mitos ini habis-habisan. Dia bilang, cerita soal founder jenius yang idenya langsung sempurna dari hari pertama, itu bohong. Kenyataannya, justru karena kita terlalu jatuh cinta sama ide awal kita, itu malah bisa jadi jebakan paling mematikan. Dan disinilah kita sampai ke momen krusialnya, saat realita mulai menampar. Momen di mana ide cemerlang kita ketemu sama dunia nyata, dan seringkali, ya hancur berantakan. Pernah ngerasain gini nggak? Rencana di atas kertas udah sempurna banget, tapi begitu dilempar ke pasar, kok pelanggan kelakuannya aneh? Rasanya tuh frustrasi banget seolah-olah mereka tuh nggak ngerti betapa jeniusnya ide kita. Nah, pas frustrasinya udah di puncak, muncullah yang namanya The Five Blanks. Tim jadi berhenti nanya, kenapa ya? Dan malah mulai saling tunjuk jari. Ini marketingnya yang salah. Enggak, ini engineeringnya yang lambat. Pelanggannya aja yang aneh. Ini tuh tanda bahaya, ada masalah mendasar, tapi bukan di orangnya. Jadi, siapa dong yang salah? Idenya, timnya, atau pasarnya? Atau jangan-jangan kita selama ini nyari masalahnya di tempat yang salah? Nah, ini dia kuncinya. Kita perlu geser fokus kita. Bukan lagi soal idenya, tapi soal kacamata yang kita pakai buat ngeliat masalah itu. Ya, perspektif kita sendiri. Ini nih skill utamanya, namanya reflective problem framing. Gampangnya gini, ini bukan soal jago mecahin masalah, tapi soal mikirin cara kita mikir. Kemampuan buat mundur selangkah, terus nanya ke diri sendiri, cara gue ngelihat masalah ini masih relevan nggak ya? Atau jangan-jangan gue cuma kejebak sama asumsi gue sendiri? Dan sebenarnya konsep ini tuh bukan hal yang baru banget loh. Ini akarnya dari prinsip-prinsip yang udah ada. Misalnya Lean Startup, yang ngajarin kita buat validasi masalah dulu sebelum bikin solusi. Terus ada Human Centered Design, yang ngingetin kalau masalah itu punyanya pengguna, bukan kita. Dan disiplin entrepreneurship, yang nekenin kalau asumsi itu resiko, bukan kebenaran. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita ngedebak otak kita sendiri? Nah, coba kita dengerin beberapa masukan dari para mentor yang udah di lapangan. Ada kutipan bagus dari Raisa, seorang CEO. Dia bilang, founder yang hebat itu bukan yang paling cepat punya solusi, tapi yang paling jujur buat ngoreksi cara berpikirnya sendiri. Dalam kan? Gue suka banget metafora dari Ray, seorang CTO. Dia bilang refleksi itu bukan berarti mundur. Itu tuh kayak ngedebak otak lu sendiri. Keren kan? Jadi kita nemuin bug di pikiran kita sebelum bug itu ngerusak semuanya. Oke, terus gimana cara ngedebaknya? Kerangkanya simple banget, cuma 3 langkah. 1. Bongkar asumsi lo. Apa sih yang lo anggap bener di awal-awal? 2. Validasi sama pengguna. Cek, di bagian mana interaksi di dunia nyata ngebuktiin kalau lo salah. Dan 3. Kalibrasi ulang kacamata lo. Setelah semua itu, gimana sekarang pemahaman lo soal masalahnya berubah? Penting buat diingat ya, proses ini tuh bukan berarti kita mundur karena gagal. Justru, ini adalah langkah maju yang paling cerdas yang bisa kita lakuin. Kayak kata Pak Holil, seorang mentor, refleksi itu bukan cerita sukses. Refleksi itu cerita tentang perubahan. Perubahan dari yang tadinya sok tahu, jadi bener-bener pengen tahu. Dan yang paling penting, dari ego jadi empati. Pergeseran pola pikirnya jadi kelihatan jelas banget nih di sini. Dari yang tadinya cuma nebak-nebak masalah, sekarang jadi beneran paham masalahnya. Dari yang mikir ideku adalah raja, jadi sadar kalau realitas pengguna itulah rajanya.
Dan yang paling krusial, dari yang tadinya takut salah, jadi malah semangat buat belajar. Pada akhirnya, tujuannya tuh bukan cuma bikin produknya jadi. Seperti kata Raisa lagi, sebuah misi itu baru benar-benar selesai bukan pas tugasnya dikumpulin, tapi pas cara pandang lo, kacamata lo, itu udah benar-benar berubah. Nah, jadi pertanyaan buat kita semua sekarang, kacamata apa yang lagi kamu pakai buat ngelihat masalah di depan kamu? Apa masih jernih? Atau jangan-jangan udah waktunya buat dikalibrasi ulang?